kita itu nggak serta-merta pencipta lagu. Semua ciptaan itu kalau bermanfaat bagi masyarakat, bagi dunia, kemudian dianggap sebagai inovasi baru, itulah ciptaan yang kemudian dilindungi oleh hak cipta, undang-undang cipta ya. Nah terkait dengan ciptaan lagu, ya lagu juga hasil ciptaan manusia kan, itu kan penciptanya juga kan berupaya bikin lagu kan, itu mikir itu, pakai analisa, pakai perasaan, pakai insting, pakai kata-kata, mereka buat lagu sehingga tercipta lagu. Nah sekarang persoalannya bagaimana penerapan lagunya. Nah siapapun sebenarnya boleh menyanyikan setiap lagu apapun juga, siapapun boleh, tanpa perlu kena undang-undang hak cipta, dengan syarat lagu-lagu ini kemudian tidak dikomersilkan gitu, atau tidak kemudian diperdagangkan, atau kemudian dinyanyikan dengan harapan mendapatkan uang begitu ya. Siapapun boleh, pengamen juga boleh, pengamen dapat uang kecil masa diminta kan gitu kan, namanya hidup, mencari hidup kan, jadi nggak masuk ke wilayah sana. Nah ketika terkait dengan ciptaan lagu yang dikomersilkan itu begini, jadi misalnya ada lagu, ada penciptanya, kita nyanyikan dalam satu konser yang berbayar, dikomersilkan lagu ini, itulah kena undang-undang cipta gitu. Nah sekarang kita fokus kepada Lesti, apakah dia menyanyikan lagu-lagu ini kemudian nilainya komersil? Kalau dia menyanyikan tidak komersil ya tidak kena. Nah kalau dia menyanyikan lagu-lagu ini secara komersil, misalnya ditanggap satu event, kemudian suatu acara, tapi acara atau event ini kemudian membayar royalti kepada suatu lembaga yang menaungi mengenai ciptaan lagu, ya nggak kena juga begitu. Nah atau si Lesti kemudian menyanyikan lagu yang kemudian eventnya ada, berbayar juga, tapi kemudian ada pihak lain, ada orang yang nonton kemudian mengupload kepada YouTube-nya, ya Lesti nggak kena juga begitu. Kecuali Lesti nyanyi, dia punya niat dengan sengaja dan niat jahat pengen meraup keuntungan, dia bernyanyi meminta supaya penonton bayar pakai event, kemudian tapi nggak bayar royalti kepada pihak lembaga LMKN, ya sudah, dia diproses. Makanya kita harus hati-hati, karena memang detailnya begitu. Kuncinya setiap ciptaan lagu yang kemudian dinyanyikan oleh siapapun sebenarnya tidak ada persoalan sepanjang tidak ada nilai komersil. Yang kedua, kalaupun ada nilai komersil, kalau sudah bayar royalti juga nggak ada persoalan. Yang ketiga, kalau dia sudah nyanyi secara komersil disorot, tapi ada pihak lain yang mengupload ke suatu pemberitaan atau YouTube atau apa di medsos, ya sudah, yang salah bukan dia tapi si pengupload ini, karena dia mendapatkan keuntungan. Tapi kalau YouTube-nya sendiri bayar kepada LMKN, ya sudah, LMKN yang bertanggung jawab. Artinya apa? Sebenarnya pencipta lagu ini dalam undang-undang hak cipta sudah dilindungi melalui LMKN, melalui wadah-wadah. Tinggal wadah ini ngasih nggak kepada pencipta lagu. Nah ini persoalannya. Kebutuhan di situ, kalau si pencipta lagu sudah bikin lagu banyak-banyak, tapi kemudian dinyanyikan secara populer, tapi dihargain juga tidak, dikasih duit juga tidak, begitu kan? Akhirnya kan longso. Akhirnya begini, kalau kita biarkan ini berjalan seperti ini, nanti kasihan pencipta lagu, mereka yang capek berkarya, mereka nggak dapat apa-apa. Kita juga harus fair, pencipta lagu harus mendapat, penyanyi juga harus mendapat, penikmat juga harus membayar, begitu. Jadi harus fairnya di situ. Nah sekarang kita persoalannya adalah bagaimana dengan pencipta lagu kalau dibegitukan. Tentunya nanti banyak orang yang memang dunianya adalah menciptakan lagu, mereka malas menciptakan lagu. Hasilnya Indonesia nggak ada karya lagu tuh nggak ada. Kenapa? Iya, kita udah capek-capek bikin lagu, nggak ada yang bayar, gimana? Akhirnya nggak ada yang menciptakan lagu. Akhirnya tinggal lagu-lagu lama yang kita jadi nostalgia kan. Gitu. Lir, lagu gitu aja tuh diulang gitu. Karena nggak ada yang nyiptain lagu baru. Gitu. Cuman persoalannya kan sekarang udah ada AI yang nyiptain lagu sendiri. Nah udah tidak lagi tuh. Bang, tapi kan ada yang dikatakan kalau dari pihak LMKN itu mengatakan ada dua teknik, performing rights dan mechanical, ya kan? Yeah. Yang diwadahi oleh LMKN adalah performing rights. Nah, yang terkait kasus Lesti ini adalah masuknya ke mechanical, berarti kan tidak campur tangan nih LMKN, ya kan? Itu memang semua atas semua perizinan, berarti kan memang didasari. Kira-kira di sini Lesti bersalah nggak, Bang? Karena kan dia tidak izin, semua kan didasari dengan perizinan. Ya, nanti kita lihat fondasinya ya. Apa fondasinya? Fondasi hukum. Kalau LMKN bilang, oh kami cuma bertanggung jawab di A,
duitnya dia terima tapi A doang. Sebenarnya dia punya duit kelebihan kan, dia mengcounter B gimana caranya. Itu tanggung jawabnya LMKN, bukan disuruh pencipta suruh kerja sendiri, penyanyi suruh berantem kan begitu. Ini nggak bagus. Kondusivitas dari ciptaan lagu, pencipta dan penyanyi menjadi nggak bagus. Sebenarnya ini harus ditengahi oleh LMKN. Kalau mereka bilang, oh kami nggak bertanggung jawab dengan mekanika, ya nggak begitu. Mereka harus bertanggung jawab terhadap semua persoalan-persoalan ciptaan lagu dan persoalan-persoalan yang menyanyikan. Mereka harus bertanggung jawab, gitu. Jadi ini ada bolongnya di situ, di mana mereka tidak bertanggung jawab. Enak di dia, nggak enak di yang lain kan gitu. Jadi itu persoalannya. Nah, makanya ini kita akan kejar ke LMKN sebenarnya. Bagaimana sih mekanismenya? Kalau memang masih bolong di situ, kita bikin undang-undang baru untuk mengatasi ini. Gitu. Berarti ada perbaikan terhadap undang-undang hak cipta khusus mengenai ciptaan lagu dan bagaimana dinyanyikannya. Jadi kesimpulannya menurut Abang kira-kira memang Lesti itu salah, masuk kategori salah, atau tidak kan semua itu memang harus perizinan walaupun Betul. dalam teknik performing arts atau mekanikal. Ya, ketika kita bicara mekanikal, berarti kita bicara detail kan. Namanya mekanik kan detail, apakah murnya yang salah, apakah obengnya nggak